Materi kali ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa sering disebut dengan P3K. Materi pelajaran yang akan kalian pelajari adalah tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, kalian harus tahu dulu, apa sih P3K itu? P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberi perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Tujuan P3K: orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain adalah memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan, memanggil dokter atau petugas medis secepat mungkin, hentikan pendarahan. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. Kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. Plester biasanya digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Kapas biasanya digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Gunting biasanya digunakan untuk mengunting perban. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Obat-obatan P3K. A. Obat luka ringan. Jenis obat: obat merah dan betadine. Cara penggunaannya adalah bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaan: mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. B. Obat pencuci luka. Jenis obat: Rivanol, alkohol dengan kandungan 70%, dan Borewater. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaan: mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. C. Obat luka bakar. Jenis-jenis obat luka bakar adalah bioplasenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril. Kemudian oleskan bioplasenton atau lendir lidah buaya yang sudah dipotong. Kegunaan: mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. 1. Pendarahan. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka baik itu luka luar maupun luka dalam badan harus diambil tindakan yang cepat. Tindakan terhadap pendarahan luar. A. Menekan dengan pembalut tekan. B.
Menekan dari atas tanpa tekanan. C. Menahan pendarahan dengan tourniquet. 2. Luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. A. Jenis-jenis luka. Luka memar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dasar-dasar pertolongan. 1. Hentikan pendarahan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. 3. Ulas luka dengan merkurokom dengan kandungan 2%. 4. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. 5. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. 6. Gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita seperti lidah buaya dan daun jambu biji. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.